Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kak Nuri sebagai mentoring serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju surau yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa sama-sama kita hadiahkan kepada sang junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan selalunya kita bersolawat kepada beliau, kita diberikan syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, terutama bagi generasi muda, yaitu bagaimana tetap tenang di dunia yang setiap hari membuat kita cemas, kita gelisah, bahkan kadang kita merasa tidak cukup. Hadirin yang dirahmati Allah, kita hidup di zaman yang serba cepat, serba dibandingkan, bahkan serba dituntut. Bagaimana tidak, media sosial membuat standar hidup kita menjadi lebih tinggi. Seolah-olah semua harus terlihat sempurna, semua harus terlihat hebat, bahkan semua harus terlihat kuat di setiap saat. Dari situ muncullah rasa cemas pada diri kita, muncullah rasa takut gagal pada diri kita, rasa tidak cukup baik, bahkan takut tertinggal dari orang lain. Namun hadirin sekalian, percayalah, sebenarnya rasa cemas itu adalah manusiawi. Bahkan di zaman Nabi pun, para sahabat Nabi pernah merasakan khawatir, pernah merasakan gelisah. Tetapi apa yang membedakan mereka dengan kita? Mereka menjadikan Allah sebagai sandaran utama mereka. Karena apa? Karena Islam mengajarkan kita bahwa ketenangan sejati bukan berasal dari pujian orang lain, bukan berasal dari hiburan, akan tetapi ketenangan sejati berasal dari ingatnya kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa semakin jauh kita dengan Allah, maka semakin besar pula rasa cemas, rasa gelisah menguasai diri kita. Tetapi sebaliknya, semakin dekat kita dengan Allah, maka semakin kuat pula mental kita menghadapi tekanan hidup yang tidak ada hentinya. Hadirin yang dirahmati Allah, hidup ini tidak mudah. Ada masanya ketika kita merasa kurang, ada masanya ketika kita merasa tidak mampu, bahkan tidak berharga. Tetapi percayalah bahwa Allah tidak pernah menciptakan seseorang tanpa kemampuan. Jadi ketika ujian itu datang kepada kita, percayalah bahwa Allah yakin kita mampu menghadapinya, kita mampu menyelesaikannya. Karena yang kita butuhkan itu bukan dari kata orang lain, tetapi ingatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk tetap hidup tenang di era yang sekarang bergempur rasa cemas, bergempur rasa gelisah, kita harus memiliki pondasi di dalam diri kita. Ada simple sekali, sederhana sekali pondasi itu. Yang pertama adalah dengan menjaga salat. Salat bukan sekedar kewajiban saja, tetapi salat adalah tempat istirahat terbaik bagi hati. Di sanalah kita meluahkan semua, menceritakan semua, mengadu rasa lelah kita tanpa kita bisa bercerita kepada siapapun.
Dan ketika kita sujud, ingatlah itu adalah momen terdekat kita dengan Allah. Maka tidak heran jika orang yang banyak sekali masalah, banyak sekali hal yang mereka hadapi di dunia ini, mereka ketika melaksanakan sholat, hati mereka menjadi lebih tenang. Fondasi yang kedua apa? Memperbanyak doa dan istighfar. Kadang kita sering sekali merasa hidup kita ini penuh dengan rasa lelah, penuh dengan rasa capek. Tidak ada hentinya ujian, cobaan datang. Karena apa? Karena Allah sedang menguji hambanya. Kita merasa diri kita sering sekali gagal. Lalu dengan apa kita membersihkan itu semua? Dengan memperbanyak doa dan istighfar. Sebenarnya hal itu terjadi bukan karena kita tidak mampu. Bukan berarti kita tidak sholat, tidak berdoa, tidak istighfar. Bukan berarti karena kita tidak mampu. Tetapi karena kita merasa diri kita penuh dengan dosa dan kelalaian. Maka dari itu teman-teman hadirin sekalian, perbanyaklah doa dan istighfar. Karena itu termasuk bisa membersihkan diri kita dari segala-segala dosa kita. Doa tidak perlu panjang-panjang, hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah. Cukup ucapkan, ya Allah, kuatkanlah aku. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan aku. Itu sudah didengarkan oleh Allah dan itu sudah cukup membuat hati kita lebih tenang. Karena yang kita butuhkan adalah dengan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu fondasi yang ketiga apa? Memperbaiki diri, menjaga diri dalam hal duniawi. Atur waktu dengan baik, kurangi kebiasaan yang tidak bermanfaat, istirahat yang cukup, dan jangan memikirkan hal-hal kecil yang tidak seharusnya menjadi beban pikiran kita. Mulailah memanage waktu, mana yang menurut kita penting, mana yang menurut kita tidak penting, tidak usah dikerjakan. Lalu fondasi yang keempat apa? Bersedekah. Karena kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain akan membuat hati kita lebih ringan. Karena separuh dari rezeki kita adalah milik orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, jangan jadikan rasa cemas itu merusak mental kita, merusak pikiran kita, merusak masa depan kita. Tapi jadikanlah rasa cemas itu sebagai pegangan kita bahwa kita selalu ingat dengan Allah lebih dari apapun. Kita selalu membutuhkan Allah lebih dari apapun. Hadirin, semoga kita selalu diberikan Allah kekuatan, diberikan Allah kesabaran, bahkan kita diberikan Allah untuk mampu menghadapi dunia yang setiap hari ada aja, kalau bahasa anak muda, gebrakannya. Semoga kita selalu diberikan kekuatan, kesabaran untuk melanjutkan hidup yang lebih baik lagi, dan jangan pernah berhenti berubah, jangan pernah berhenti berusaha, tetap berproses untuk menjadi orang yang lebih baik. Karena apa? Karena Allah selalu merencanakan hal yang jauh lebih indah, hal yang jauh lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan